Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma fasholli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin al mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah mushola An-Nur yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tak lupa mengawali kajian siang kali ini doa dan harapan saya panjatkan kepada Allah, semoga bapak-bapak yang hadir di majelis ilmu khususnya hari ini senantiasa selalu sehat walafiat. Allah berkahi rezekinya, berkah keluarga dan berkah usianya. Semoga bapak-bapak mudah menambah amal soleh, yang sampai nanti meninggal semoga istiqomah dalam kebaikan sehingga meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Meskipun suasananya suasana isoma ya Pak ya. Kalau di acara-acara itu kan, kalau zuhur itu kan namanya apa Pak? Isoma ya Pak ya. Istirahat, sholat apa? Makan ya. Tapi kita hari ini nggak cuma isoma, tapi iso ngama ya Pak ya. Istirahat, sholat, ngaji, habis itu makan ya Pak ya. Makanya di jam-jam istirahat seperti ini Pak, kok bisa hadir duduk di majelis ilmu ini menjadi sesuatu yang istimewa. Semoga hadirnya kita di sini ya Pak ya, meskipun mungkin agak-agak lapar belum makan, semoga hadirnya Bapak ini dicatat sebagai amal soleh yang nanti kalau meninggal semoga masuk surganya tanpa hisab, amin ya rabbal alamin. Karena harusnya Bapak istirahat dari jam 6 sudah berangkat dari rumah ya Pak ya, di jalan naik motor capek, kemudian naik kereta penuh ya Pak ya. Kalau di kantor dimarahin sama bos, Bapak dimarahin atau bosnya? Oh bosnya. Alhamdulillah. Nggak apa-apa ya Pak ya, itu apa ya, ya namanya hidup seperti itu ya Pak ya. Tapi kita lupakan sejenak, kita duduk di majelis ilmu, dan insya Allah yang hadir di majelis ilmu malaikat merahmati sampai apa, ikan di laut saja mendoakan ya, memohonkan ampun kepada Allah ya. Ini yang pertama ya. Yang kedua, kita juga tak lupa berdoa memohon kepada Allah, semoga Allah bantu, Allah berikan pertolongan kepada umat Islam dimanapun berada, khususnya hari ini yang sedang berada di Gaza Palestina ya Pak ya. Karena sebagai seorang muslim kita harus berdoa, harus memohon, meskipun kadang-kadang kita juga sedih karena hanya itu yang kita bisa berikan ya Pak ya. Dan kita tahu memang apa Pak, kejam ya Pak ya, sampai 11.000 orang nggak tahu kapan berakhirnya, mau yang anak kecil, yang dewasa, mau yang di rumah sakit Pak, itu pun juga tidak apa, luput dari serangan Zionis ya Pak ya. Nah, meskipun kita juga yakin Allah akan memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kita, dan kita yakin di hari kelak umat Islam akan menang. Meskipun menangnya itu Pak, kalau dalam teks-teks agama itu kok ya sampai nanti perang akhir zaman ya Pak ya,
umat Islam itu nanti ada Imam apa? Mahdi, ya, termasuk turun Nabi Isa. Lawannya Pak itu Dajjal, ya Pak ya. Yang Dajjal itu pasukannya Pak, itu kira-kira siapa Pak? Ya, pasukannya Yahudi. Kalau Ya'juj Ma'juj itu Nabi Isa aja nggak bisa mengalahkan. Nanti kalau Ya'juj Ma'juj dalam teks agama itu malah kalahnya itu dengan apa? Hewan kecil yang memakan mereka. Walaupun Ya'juj Ma'juj itu apa gitu ya, nggak ada keterangan spesifik ya Pak ya, karena kita juga baca ketika apa Zulkarnain mengalahkan Ya'juj Ma'juj itu juga seperti apa sih? Wallahu alam ya Pak ya. Yang jelas Pak, kalau Bapak perhatikan di dalam Al-Quran itu banyak umat-umat yang zolim, banyak umat-umat yang menentang nabinya. Tapi Pak, ketika mereka menentang nabinya, Allah langsung binasakan Pak. Mulai dari nabi siapa? Pertama dulu kaumnya Nabi Nuh ya Pak ya. Nabi Nuh itu kaumnya itu didakwai 950 tahun. Kok ya istrinya nggak ikut, anaknya ada yang nggak ikut, sampai dibinasakan dengan apa? Banjir ya Pak ya. Kaumnya Nabi Lot Pak, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh ya Pak ya, itu kan dirusak atau dibinasakan oleh Allah. Kaumnya Nabi Syuaib dan lain sebagainya. Tapi Pak, kalau kelakuan dari Yahudi Bani Israel ini dari dulu itu kurang ajar, tapi goyak awet Pak. Awetnya Pak, bayangkan kalau disebut kata Israel itu kan sama dengan Yakub ya Pak ya, karena Nabi Yakub sama dengan Nabi Israel. Jadi Israel itu nama nabi, yaitu Nabi siapa? Yakub. Berarti kalau Bani Israel berarti anak cucunya Nabi Yakub ya. Ini anaknya Nabi Yakub itu Pak, ini mereka bersekongkol ya Pak ya, berbuat jahat kepada siapa Pak? Yusuf ya Pak ya. Walaupun alhamdulillah happy ending, akhirnya baik, karena ketika Nabi Yusuf sudah menjadi orang penting Pak, ini saudaranya itu baru mengakui, oh kamu Yusuf toh yang dulu ya Pak ya. Makanya Pak, untungnya alhamdulillah baik ya Pak ya. Termasuk Bapak kalau lagi dimusuhi orang, sabar. Kalau nanti Bapak sukses, yang musuhi Pak datang, biar silaturahim tidak putus ya Pak ya. Pinjam dulu berapa Pak? 100 ya. Orang kalau duitnya banyak, itu yang dulu musuhi Pak, datang cium tangan ya Pak ya. Nah, makanya Nabi Yusuf juga gitu. Alhamdulillah belum jadi apa Pak? Pegawai. Jadi apa? Orang yang apa? Pangkatnya tinggi ya Pak ya. Nah, saudara-saudaranya datang baru tuh. Oh, kamu Yusuf toh. Begitu ya. Maaf ya dulu ya Yusuf, gitu Pak ya. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Tapi Pak, kisah dari Bani Israel itu kelamaan itu ya juga jadi masalah, karena ketika Nabi Musa menyelamatkan mereka ya Pak ya, dari mana? Dari Mesir ya Pak ya. Itu Pak, musuh utama mereka itu sudah kalah. Siapa? Fir'aun ya Pak ya. Sudah ditenggelamkan oleh Allah. Tapi ternyata mereka itu malah apa? Setelah selesai ya dikejar sama Fir'aun, itu mereka itu permintaannya aneh-aneh Pak. Padahal sudah banyak dikasih kenikmatan oleh Allah. Ya, mintanya apa? Pengen dibuatkan Tuhan ya Pak ya. Masa sih Tuhan kok disembah nggak kelihatan, tolong buatin. Wow, nggak boleh ya, nggak bisa ya Pak ya. Pengen ngelihat Tuhan, kalau nggak boleh ya udah pengen lihat. Sampai apa Pak? Dihukum ya, meskipun nggak habis, nggak mati ya Pak ya. Mereka nggak habis dalam arti masih ada. Sampai ketika Nabi Musa ya dipanggil sama Allah untuk mengambil alwah atau wahyu dari Allah ya Pak ya, ditinggalkan sebentar sama Harun Pak. Itu sudah buat apa Pak? Anak sapi dari perhiasan mereka yang mengeluarkan suara dan mereka sembah ya Pak ya. Yang buat siapa Pak? Yang buat adalah Samiri
Bapak pernah dengar namanya Samiri? Samiri ini Pak, salah satu tokoh yang misterius ya Pak ya. Jarang orang bercerita tentang Samiri. Nanti kalau kapan-kapan waktunya ada kita bercerita juga boleh Pak ya. Sekali-kali cerita aja. Samiri ini Pak, orangnya itu Pak menawarkan kepada Bani Israel, oke gini aja, kumpulin perhiasan, kalau mau saya buatkan. Nanti ternyata dibuatkan patung anak sapi, ternyata ketika disembah gitu Pak, mengeluarkan suara, dan orang Bani Israel itu heran, wow kayak gitu hebat ya gitu Pak ya. Dan uniknya Pak, ketika Nabi Musa pulang ketemu kaumnya itu menyembah anak sapi, kan marah ya Pak ya. Gimana sih itu Pak? Yang dimarahi pertama kali siapa? Saudaranya, yaitu siapa? Harun. Harun, kamu itu ditinggal sebentar ya untuk menjadi penggantiku di sini. Kok ya tahu-tahu orang sudah nyembah anaknya sapi, sampai dipegang jenggotnya Pak. Kamu itu gimana? Mau ditonjok gitu ya. Tapi ya ternyata Nabi Musa ketika ketemu Samiri itu nggak ngapa-ngapain Pak. Cuma ditanya doang, kamu gimana kok begitu gitu Pak. Makanya nanti para ahli tafsir itu nanti apa Pak, berdebat, berbeda pendapat terkait siapa itu Samiri. Salah satu ahli tafsir Indonesia namanya Syekh An-Nawawi Al-Bantani, aslinya dari Banten Pak, tapi meninggal di Mekah. Itu punya kitab tafsir namanya Marah Labid. Beliau itu dalam tafsirnya salah satu yang beliau tuliskan itu tentang apa, Samiri ini, dia itu ternyata nanti di kemudian hari itu yang jadi tokoh Dajjal itu dia, katanya begitu ya. Makanya Nabi Musa meskipun tahu yang apa membuat patung itu Samiri, tapi nggak ngapa-ngapain, nggak diapa-apakan. Padahal Nabi Musa itu kan orangnya kuat ya Pak ya. Buktinya apa? Ketika ada dua orang yang berantem, dari yang satu dari Bani Israel, yang satu dari Kipti Pak, Nabi Musa itu kira-kira apa ya, melerai apa ya, tapi membela dari yang Bani Israel karena sukunya, karena rasnya. Yang dari Kipti itu dari lawannya, yaitu karena Kipti itu dari Fir'aun Pak, Ramses ya Pak ya. Itu ditonjok, sekali tonjok Pak, apa Pak, mati ya Pak ya. Makanya Nabi Musa itu kalau ikut MMA Pak, kayaknya nggak pernah kalah ya Pak ya. Meskipun kalah ya, karena ada yang bilang Nabi Musa itu agak preman ya, itu Pak, dipotong itunya Pak, itu jadi viral. Oh Ustadz bilang katanya Nabi Musa apa, preman. Ya nggak preman, tapi beliau kuat ya Pak ya. Kenapa? Karena tangannya itu nonjok orang langsung meninggal. Bahkan riwayat Imam Bukhari Pak, dari Abu Hurairah, Nabi Musa itu ketika didatengin malaikat maut ya, itu ternyata malaikat mautnya ditonjok matanya Pak ya. Meskipun masa sih ya, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Ada yang bilang begini, sebenarnya yang datang itu malaikat maut tapi bentuknya manusia. Makanya ketika Nabi Musa didatengin, kok ada orang tahu-tahu bilang, hei Musa, kamu saya cabut nyawanya. Apaan ya Pak ya, langsung ditonjok ya. Makanya malaikat mautnya datang kepada Allah, dia bilang, ya Allah, engkau utus aku kepada hambamu yang nggak mau mati. Ya udah balik lagi ya, matanya sembuh. Malaikat mautnya bilang kepada Musa, tangannya letakkan di atas sapi ya. Kemudian kalau yang ada bulu satu itu tambahan usia 1 tahun ya. Makanya balik lagi. Tapi giliran ketemu Nabi Musa sadar, oh ya udah kalau sudah waktunya meninggal nggak apa-apa meninggal. Ini kaumnya Nabi Musa itu dari Bani apa? Israel. Termasuk sebelum Nabi Musa nanti ada Nabi Dawud, Nabi Sulaiman ya Pak, itu semuanya dari Bani Israel yang sampai hari kiamat mereka itu akan ada, dan bahkan nanti akan menjadi apa ya, peperangan di hari menjelang hari kiamat. Makanya hanya bisa kita berdoa memohon kepada Allah, insya Allah nasrun minallahi wa fathun qarib, amin ya robbal alamin. Ini yang kedua. Yang ketiga Pak, hari ini insya Allah tema kita berkaitan dengan sholat sunnah rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Tapi sebelum membahas sholat sunnah ya Pak ya, kita yakini, kita tahu umat Islam itu sholat wajibnya ada berapa?
5 waktu ya. Meskipun sejarahnya Pak, 5 waktu ini turun ketika Isra Mi'raj. Hanya saja kalau jadi 17 rakaat itu ketika Nabi sudah pindah ke Madinah. Isra Mi'raj terjadi ketika Nabi masih di Mekah. Ya Pak ya. Ada yang bilang Isra Mi'raj itu terjadi ketika Nabi mengalami tahun kesedihan. Tahun kesedihan berarti tahun berapa? 50. Keliru. Oh, Nabi ketika usianya 50, mohon maaf ya. Ada yang bilang itu terjadi 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Kalau Nabi hijrah usia 53, berarti kira-kira Nabi usia 52. Hanya saja ketika ada kewajiban sholat 5 waktu, saat di Mekah Pak, yang wajib sholat itu 2 rakaat 2 rakaat. Jadi di Mekah saat itu sebelum Nabi pindah ke Madinah, sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, kecuali maghrib sudah dari dulu 3 rakaat. Makanya dulu ketika ada kewajiban sholat pas Isra Mi'raj itu bukan 17 rakaat Pak. Kan kita kan taunya sholat 17 rakaat Pak ya. Bilangannya kan silahkan kontak 24. Bapak nggak tahu lagu itu Pak ya? Itu lagu Nasi Daria Pak, waktu masih kecil saya. Nah, orang itu kalau mau berhubungan dengan Allah silahkan kontak 2443 4. Itu bukan nomor teleponnya Pak ya, itu bilangan apa? Rakaat sholat ya. Dan itu yang wajib. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan dapat dosa. Dan ada seorang Arabi, ada seorang Badui datang menemui Nabi Pak. Jadi di Madinah itu kan, Madinah sendiri kan artinya kota ya Pak ya. Dulunya ada orang yang tinggal di luar kota, namanya orang Badui. Tapi Pak, Badui di sini nih, Bapak jangan bayangkan seperti Badui yang di mana Pak ya? Tangerang ya Pak? Mana? Banten ya, bukan. Mereka sendiri nggak menamakan diri dengan Badui Pak. Ya, meskipun ada Badui dalam, Badui luar ya Pak ya. Karena Badui itu Pak dari kata badiah yang artinya adalah orang yang tinggal tidak di satu tempat tapi bisa jadi pindah-pindah. Kalau orang Badui kan sini nggak pindah-pindah Pak ya. Nama lain Badui dulunya namanya Arabi. Yang pernah kencing di masjid itu ya orang Badui, orang Arabi Pak. Ya. Ada orang Arabi itu datang kepada Nabi, bukan Arab tapi Arab. Bedanya apa? Kalau orang Arab itu orang dari Arab, kalau orang Arab itu orang yang udik Pak bahasa kita. Bapak tahu udik ya Pak ya? Masuk mall sendalnya dilepas gitu. Ya namanya apa? Udik ya, tapi bukan orang kampung, karena beda antara kampung dan kampungan ya Pak ya. Beda kan? Ya, meskipun orang kampung kalau di Jakarta kan, kampungan kenapa? Ngeliat mall kok bangga. Wah, kan gitu Pak ya. Padahal orang kota kalau di kampung, kampungan atau kotaan Pak? Ngelihat sawah seneng nggak Pak? Wah sawah, wah sapi, wah sungai. Kata orang kampung, udah sawah aja kok ya, apa namanya, kayak nggak pernah lihat ya Pak ya. Dan itu sebenarnya sama aja Pak ya. Cuma kadang-kadang kalau orang kampung ke Jakarta kan, halah kampungan, cuma apa namanya ngeliat eskalator aja kok kaget kan gitu Pak ya. Padahal orang Jakarta kalau di kampung sama apa ya, malah pengennya malah bercocok tanam gitu Pak ya. Malah sama sebenarnya lah. Orang Badui ini datang menemui Nabi begini Pak. Dia tanya, Rasul, kalau saya masuk Islam apa yang wajib? Yang wajib adalah sholat 5 waktu. Oke. Terus apa lagi? Kalau kamu masuk Ramadan wajib puasa Ramadan. Terus apa lagi? Kalau kamu punya uang wajib zakat. Kalau kamu mampu pergi haji. Dah, itu aja yang wajib. Iya, yang lain enggak. Kalau gitu saya enggak tambah. Ya udah, saya menjalani itu saja. Ya, terus orang itu pulang Pak. Terus Nabi bilang pada sahabat Nabi, kalau orang itu benar-benar menjalaninya dan tidak melakukan dosa, ya Pak ya, maka orang ini masuk surga. Jadi kalau Bapak di dunia kok menjalankan yang wajib saja dan menghindari yang haram Pak, itu nanti masuk surga dan bahkan bisa jadi tanpa hisab. Ya, kenapa? Ya karena nggak ada masalah dalam amalnya, nggak masalah. Ketika dilihat malaikat, oke, yang wajib mana? Dah, ya udahlah, bagus nih, nggak ada yang hair ya Pak ya. Oke, terus haramnya
nggak pernah, ya udah masuk surga. Kayak orang sekolah Pak, misalnya nih pelajarannya 10 ya, terus bisa naik kelas kalau tidak ada 3 yang gagal, tapi minimal nilai adalah 6 misalnya begitu. Ternyata Bapak nilainya Pak cuma 6 semua ya Pak ya. Kira-kira naik kelas nggak Pak? Naik ya, meskipun terbang rendah ya Pak ya. Nah, tapi naik kelas Pak, naik kelas. Saya itu dulu punya teman Pak, modelnya macam-macam. Ketika ujian gitu, ada yang pinter ya, nilainya itu 9, 8, 7, 8, tapi karena syarat dari kampus nggak boleh ada yang di bawah 6 lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 Pak, atau 3 ke atas, maka dia harus mengulang 1 semester. Itu teman saya Pak, nilainya yang lain bagus-bagus, ada 3 yang jelek. Ada faroidnya dapat 5,5 ilmu warisnya, terus tauhidnya dapat 5,7 ya Pak ya, terus ininya dapat 5,9, yang lain bagus-bagus. Karena ada yang 3 Pak jelek, kira-kira tinggal kelas nggak Pak? Mengulang 1 semester ya Pak ya. Tapi ternyata teman satu lagi, saya punya teman nih, satu kontrakan, dan saya ingat betul dia itu kalau ujian Pak, malam hari main game Pak. Nah, terus ketika yang lain tidur, dia belajar ya Pak ya. Makanya hidupnya santai. Tapi pas ujian nilainya nggak ada yang 9, tapi cuma 6, 6,5, 6 ya, tapi nggak ada yang di bawah 6. Dan ternyata Pak nggak tinggal kelas Pak, lanjut semester berikutnya, dan kayak gitu terus Pak. Makanya Bapak kalau amalnya banyak, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang bermasalah, malaikat tetap nyemprit, prit ya Pak ya. Tunggu dulu Bapak, tunggu dulu. Kenapa? Tuh liatin ya, Bapak dulu pernah ini ya makan Indomie, temennya nggak ngomong. Masa sih? Iya dulu. Oh iya, tapi kan dia ridho. Kata siapa? Dia nyariin kok. Oh kan udah tulisannya halal. Iya sih ya Pak ya. Boleh nggak Pak? Oh nggak boleh, berarti kamu minta halal dulu. Waduh, padahal amalnya banyak Pak. Bapak nih mau naik pesawat terbang ya Pak ya, uangnya saku banyak Pak. Bapak mau ke mana? Umroh misalnya, realnya banyak. Kemudian paspornya juga sudah komplit. Tapi ternyata Pak, dalam tasnya kita itu ada mercon, Bapak atau mercon. Ada rokok misalnya gitu ya. Sama petugas bandaranya di X-ray Pak. Titit titit bunyi Pak. Waduh, Bapak bawa apa nih? Bawa ini. Itu bisa jadi nggak bisa terbang Pak. Gara-gara Pak, Bapak ditanya-tanya. Ya, ini apa nih? Apa nih? Teman saya itu pernah Pak naik motor, ada operasi gitu. Di dompetnya itu ada bubuk, padahal bubuk tawas. Bapak tahu tawas apa ya? Karena zaman itu Pak, zaman masih dulu ya, belum ada roll on gitu Pak ya. Ya dia itu bawa tawas di dompetnya. Itu ketika ada operasi, padahal helm ada ya Pak ya, STNK ada, SIM ada, ya motor juga ada sih ya. Motor ada ya Pak ya. Tapi giliran diperiksa Pak, ternyata di dompetnya ada tawasnya. Itu sama polisi Pak, langsung dia ini apa namanya, ditangkap, langsung diborgol Pak. Taunya bawa Pak narkoba ya Pak ya. Enggak Pak, itu tawas. Buat apa tawas? Ini buat apa? Ketiak biar enggak bau. Masa sih? Ke kantor dulu ya Pak ya. Padahal Pak cuma dicurigai ya Pak ya. Makanya kalau amal Bapak banyak bagus, tapi dosa enggak. Kalau dosa berarti di stop ya. Tapi kalau enggak dosa tapi wajibnya enggak dijalankan, berarti juga di stop juga ya. Makanya ketika sudah wajib ditunaikan, haram ditinggalkan, alhamdulillah ada kemungkinan masuk surga tanpa apa? Hisab ya Pak ya. Hanya saja masalahnya gini, kalau masuknya tanpa hisab oke, masalahnya di surganya itu kelas berapa ya Pak ya, bintang berapa. Bapak nih bawa uang ya Pak ya, banyak, pergi umroh. Oke, kalau uangnya banyak berarti bisa beli oleh-oleh banyak. Kemudian hotelnya juga yang paling dekat dengan Masjidil Haram. Tapi kalau Bapak umroh bisa beli tiket, oke ya Pak ya, nggak ada masalah di jalan. Tapi ternyata Pak, Bapak paket minimalis ya Pak ya, 15 juta sudah bisa umroh. Itu kalau 15 juta bisa umroh Pak, insya Allah Pak ya, hotelnya itu bukan hotel, rumah warga ya Pak ya. Itu pun jaraknya 5 kilo dari masjid Pak. Nah kalau Bapak kok
amalnya misalnya yang wajib bagus, oke. Haram nggak pernah, ya Pak ya, bagus nih. Tapi amal solehnya kok minimalis ya. Kalau minimalis Pak, berarti nanti di surganya juga surga yang apa? Minimalis, ya Pak ya. Makanya untuk menambah amal soleh, kita tambah dengan amal yang hukumnya apa? Sunnah. Salah satunya sholat sunnah, ya Pak ya. Oke, tadi saya lanjutkan. Ketika di Mekah sholat fardu baru 2, 2, 2, 2, 3. Berarti awalnya Pak, kewajiban sholat itu ada 11 rakaat. Giliran Nabi pindah ke Madinah, baru tuh duhurnya tambah 2, asar tambah 2, isya tambah 2. Berarti sholat fardu jadi 17 rakaat, ya Pak ya. Tapi ketika musafir tetap 2. Ya, hanya saja selain sholat fardu, kita juga disunahkan memperbanyak sholat sunnah. Dan sholat sunnah itu Pak, banyak manfaatnya, ya Pak ya. Nanti kita akan lihat dalam keseharian kita saja. Kalau orang kerja berangkat pulang, bagus sih, dapat gaji sih, ya Pak ya. Sebagaimana orang itu sekolah, kalau sekolah pulang, kok nilainya bagus, alhamdulillah. Tapi Pak, lebih bagus kalau ya Pak ya, orang itu nambah dengan apa? Dengan lesnya ditambah, kan gitu Pak ya. Belajar di rumah ditambah, termasuk sholat sunnah. Ya, sholat sunnah itu Pak, kalau kita bicara mengenai fadilahnya ada banyak. Yang pertama, fadilahnya apa? Sholat itu sebaik-baiknya ibadah badan. Jadi ibadah itu kan ada ibadah hati, ibadah lisan, ya lisan meskipun badannya Pak ya. Ada juga ibadah harta dan juga ibadah badan. Dari sekian ibadah yang paling bagus dari ibadah badan adalah apa? Sholat, ya Pak ya. Ini ya. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi menyebutkan begini: istaqimu walan tuhsu. Istiqomah, kerjakan dan nggak usah diingat-ingat, nggak usah dihitung-hitung amal baiknya, ya Pak ya. Wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Ketahuilah bahwa sebaik-baiknya amal kalian dalam tanda kutip amal badan adalah apa? Sholat. Karena dalam sholat ada gerakan, ada zikir, baca Quran dan lain sebagainya, termasuk doa. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, sholat sunnah itu Pak menjadi salah satu wasilah untuk mendekatkan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Pak ya. Orang itu Pak, kalau masuk surga bersama Nabi, kira-kira Pak ya, itu surganya VVIP atau surganya biasa aja Pak? Ya istimewa ya Pak ya. Bapak saja ketika ada acara kok datang bareng Pak Bos itu Pak, bisa jadi kita juga ikut rombongan yang baik, maka ikut yang baik, ya Pak ya. Bapak saja misalnya nih ya, kok kebetulan ikut rombongan presiden, rombongan menteri Pak, lagi di jalan, kira-kira Pak, Bapak diutamakan nggak Pak di jalan? Diutamakan, ya Pak ya. Apalagi bersama Nabi. Dan dulu ada sahabat Nabi Pak, malam-malam melayani Nabi. Ya, ketika Nabi sholat malam, dia mengambilkan air, pokoknya melayani kehidupan Nabi. Sampai Nabi itu gini, ini orang kok baik banget. Sampai Nabi nanya, ya udah, kamu minta apa? Ya Bapak, kalau ditanya Nabi, kamu minta apa? Kira-kira minta apa Pak? Surga, ya Pak ya. Minta apa lagi? Ternyata Pak, permintaan yang bagus kepada Nabi bukan surga, meskipun surga bagus. Sahabat Nabi itu Pak, ketika ditanya, kamu minta apa? Ternyata jawabannya Pak, as'aluka murafaqataka fil jannah. Tidak cuma masuk surga, tapi masuk surga bersama engkau, ya Pak ya. Itu sudah permintaan yang nggak kaleng-kaleng. Mau minta apa lagi? Ya udah itu aja. Bahkan Nabi bilang, awa ghairu dzalika, yang lain deh ada enggak? Enggak, itu aja, ya Pak ya. Nabi juga mikir, waduh, nah ini kalau saya Nabi, kalau dia kan bukan Nabi ya. Makanya Nabi bilang begini, a inni ala nafsika bikasrotis sujudi. Kalau begitu, oke, saya doakan, tapi bantulah dirimu
ini bantulah aku atas dirimu, mohon maaf, bantulah aku, kata Nabi kepada orang itu, atas dirimu dengan memperbanyak apa? Sujud. Artinya memperbanyak sholat, ya Pak ya. Orang bersolawat kepada Nabi bagus, itu termasuk juga wasilah dekat kepada Nabi. Tapi wasilah yang lebih jauh lagi, lebih mudah lagi dekat kepada Nabi adalah memperbanyak apa? Sujud, ya Pak ya. Kita sehari-hari sujudnya berapa kali minimal? Berapa Pak? 1 rakaat, ya Pak. Itu kan berapa sujud Pak? 2. Berarti kalau sehari semalam 17 rakaat, berarti minimal berapa kali? 34 kali sujud. Itu minimal, ya Pak ya. Tapi kalau lebih banyak lebih bagus, ya Pak ya. Ini fadilah dari sholat sunnah yang kedua. Yang ketiga, semakin banyak orang sholat sunnah, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, ya Pak ya. Ini fadilah secara umum dulu, sebelum nanti ada fadilah khusus-khususnya. Karena beberapa sholat kadang-kadang ada fadilahnya, kadang-kadang tidak. Contoh, sholat duha fadilahnya apa Pak? Menarik apa? Rezeki, ya Pak ya. Kadang-kadang kita itu kalau sholat sunnah itu memang masih di level yang kira-kira fadilahnya apa. Ya, orang ini ditanya, sholat ini fadilahnya apa? Mengampuni dosa, ya Pak ya. Contohnya Pak, oh sholat ini fadilahnya apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, sholat apa Pak? Sebelum apa? Qobliyah subuh. Cuma kadang-kadang, ya Pak ya, orang itu masih di level kalau ada fadilahnya rajin, kalau nggak ada nggak rajin. Ya, padahal Pak, kalau sudah level naik lagi, itu nggak mikirin fadilahnya apa. Yang penting sholat sunnah lebih dekat kepada Allah, berarti lebih baik lagi. Ya, buktinya apa Pak? Kalau kita nih ya Pak ya, kalau kita lihat aja, kira-kira kalau orang-orang itu Pak biasanya kira-kira ya lebih rajin sholat qobliyah subuh atau qobliyah zuhur, kira-kira rajin mana Pak? Qobliyah apa? Oke, Bapak nih sholat sendiri di rumah, qobliyah subuh atau qobliyah zuhur Pak? Atau enggak dua-duanya ya? Karena orang sholat sendiri itu Pak, kok bisa qobliyah ba'diyah itu istimewa. Tapi kalau jamaah alhamdulillah lebih mudah karena ada waktu tunggu ya Pak ya. Nah, tapi kalau sholat sendiri Bapak bangun nih jam setengah 6, karena sekarang mau terbit nih jam 5 ya Pak ya. Kok Bapak bangun udah selesai di masjid, itu Pak kok bisa qobliyah, bagus nggak Pak? Bagus, tapi biasanya berat ya Pak ya. Berat. Lebih enteng kalau Bapak datang ke masjid, oh masih 3 menit, qobliyah dulu daripada langsung duduk, ya Pak ya. Tapi kalau orang kok sholat witir dengan sholat duha, kira-kira rajinan mana Pak? Bahkan banyak orang yang menganggap sholat witir hanya ada ketika Ramadan. Padahal sholat witir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik di rumah maupun perjalanan, ya Pak ya, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Beda dengan qobliyah ba'diyah, meskipun sunnah muakkadah, Nabi ketika musafir kok jamak Pak, itu kebanyakan tidak qobliyah dan ba'diyah. Kebanyakan loh ya. Nanti ulama beda pendapat terkait kalau jamak bolehkah qobliyah atau tidak. Lah ada yang bilang orang disingkat kok malah qobliyah, ada yang bilang nggak usah, ada yang bilang boleh, ya nanti jadi perdebatan. Tapi kalau witir hampir-hampir nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik musafir maupun di rumah, baik Ramadan maupun di luar Ramadan. Tapi kalau ditanya fadilahnya sholat witir apa? Ya nggak ada, maksudnya nggak ada spesifik fadilahnya sholat sunnah itu sendiri. Makanya Pak, kadang-kadang dalam bab sholat sunnah ada yang masih level kalau ada fadilahnya apa baru mau, nggak apa-apa. Itu namanya ya masih kelasnya itu. Sebagaimana gini, ada anak yang disuruh ibunya, itu yang ada yang levelnya, Bu, kalau saya mau dapat apa, kan gitu Pak ya. Ada yang masih gini, Nak, tolong beliin apa, garam ke apa warung, ya nanti saya kasih upah Nak, kan gitu Pak ya. Bagus, nggak apa-apa. Itu namanya
melakukan kebaikan tapi ada fadilah spesifiknya. Tapi kalau semakin dekat, semakin pengen bakti Pak, itu bahkan tidak harus dikasih upah pun ya Pak ya, itu sudah apa? Sudah senang menjalaninya. Dan orang itu dalam bab sholat Pak, masih ada yang levelnya adalah kalau nggak sholat takut neraka, masih alhamdulillah masih mending Pak, karena banyak orang yang sudah tidak takut apa? Neraka. Ada juga yang takut tapi nggak sholat juga ya Pak. Ada ya, bagus nih, berarti yang wajib dulu, tapi wah tambahilah sholat sunnahnya, bagus. Tapi sholat sunnah ada yang dipilih-pilih, yang ada fadilahnya dilakukan, yang enggak apa-apa. Tapi kalau lama kelamaan Pak, kita harusnya naik level ya Pak ya. Kalau sedang sholat itu hatinya tenang, karena kadang-kadang levelnya masih kalau sudah sholat baru tenang, atau kalau belum sholat hatinya nggak tenang ya. Bedanya apa Pak? Kalau orang kok kalau sudah sholat hatinya tenang, berarti dia masih takut kalau nggak sholat masuk neraka ya Pak ya. Tapi kalau dengan sholat hatinya tenang, berarti dia merasa dengan sholat hatinya nyaman. Kalau dengan sholat hatinya tenang, dia akan santai sholatnya. Beda dengan kalau belum sholat hatinya nggak tenang. Kalau belum sholat hatinya kok belum tenang, berarti dia sholatnya kadang-kadang santai, seringnya cepat. Kenapa? Karena takut apa? Neraka ya Pak ya. Nggak apa-apa, karena masih di level itu Pak. Tapi lama-lama nanti Nabi itu Pak, apa ya, healing, kalau bahasa orang sekarang healing ya Pak ya. Healing yang paling benar-benar healing itu ya dengan apa? Sholat. Bapak perhatikan ya, seenak-enaknya sesuatu yang di dunia Pak, itu pasti ada sisi yang tidak enak. Contoh nih, Bapak nih gajian, wah enaknya ngapa nih? Jalan-jalan kemana? Ke puncak. Enak nggak Pak? Enak. Tapi ada sisi tidak enaknya. Apa? Ternyata mahal ya Pak ya. Di sono makan bayar, oke ya. Ternyata jalanan macet ya. Berarti Pak, seenak-enaknya sesuatu yang enak itu ada sisi tidak enaknya. Bapak nih misalnya punya uang, pengen apa? Makan yang enak. Apa nih yang enak? Daging ya Pak ya. Bapak makan daging ya. Apa nih? Sate. Kira-kira Pak ada nggak enaknya nggak Pak? Ada ya Pak ya. Misalnya habis makan sate, Bapak apa? Lihat apa? Tagihannya, waduh mahal juga ya Pak ya. Kadang-kadang nggak enak. Atau kadang-kadang ngelihat apa? Tensi darahnya. Itu kan seenak-enaknya. Yang enak itu ada yang tidak enak juga. Bapak nih nikah, enak nggak Pak? Enak ya Pak ya. Katanya Pak, kalau orang baru nikah itu katanya Pak enaknya itu sebulan ya. Setelah sebulan apa Pak? Enak banget, itu kan katanya Pak ya. Padahal setelah nikah, setelah sebulan baru tuh ketahuan kan gitu Pak ya. Kalau dulunya ketika belum nikah nongkrong jam berapapun nggak ada WA Pak ya. Sekarang pulang telat Pak, tak 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 tak, kuncinya apa Pak? Pintunya apa Pak? Dikunci ya Pak ya. Nah, ternyata juga ada apa? Dinamikanya ya. Tapi kalau sholat, Bapak sholat itu ya, setelah selesai sholat Pak, itu hatinya itu nyaman dan tidak ada nggak enaknya ya. Beda dengan yang lain-lain. Bapak healing ke mana nih, itu pasti ada, wah mahal ya gitu Pak. Pasti ada sesuatu yang tidak enak ya. Makanya apa, salah satu dari fadilah sholat itu Pak, itu untuk apa? Menenangkan hati ya Pak ya. Oke, kita akan lihat yang berikutnya Pak. Kalau tadi tentang fadilahnya ya Pak ya, sholat itu kalau yang sunnah secara umum dibagi dua. Yang pertama namanya sholat sunnah mutlak. Yang kedua sholat sunnah tidak mutlak. Mutlak ini Pak jarang dibahas karena memang tidak masyhur ya. Yang pertama namanya sholat sunnah apa? Mutlak. Yang kedua namanya sebenarnya muqayyad atau terbatas ya. Yang pertama mutlak itu bebas, yang kedua terbatas ya. Terbatas itu bisa terbatas keadaan, bisa terbatas sebab, bisa terbatas waktu. Contoh, sholat tahiyatul masjid ya Pak ya. Kira-kira mutlak atau ghairu mutlak? Mutlak atau muqayyad? Kalau mutlak itu bebas, muqayyad terbatas. Tahiyatul masjid Pak, kira-kira mutlak atau muqayyad Pak? Muqayyad. Buktinya apa?
Kalau nggak di masjid berarti nggak sholat tahiyatul masjid. Termasuk di kita, kalau Bapak Jumatan itu kan di masjid atau enggak Pak? Di atas itu masjid apa enggak Pak? Bukan ya Pak ya? Namanya basement atau bukan basementnya, parkirannya Pak ya. Kira-kira kalau Bapak sholat Jumat, kok sebelum sholat Jumat Bapak sholat tahiyatul masjid atau tahiyatul parkiran Pak? Oke, nanti kita akan bahas ya. Sebenarnya Pak, nggak ada tahiyatul parkiran. Tapi kalau sebelum sholat Jumat boleh sholat nggak Pak? Boleh. Salah satunya sholat sunnah apa? Mutlak, ya Pak ya. Oke, kalau muqayyad ada yang terbatas dengan keadaan atau apa namanya kejadian. Contoh gerhana. Kalau ada gerhana berarti sholat gerhana. Kalau nggak ada hujan berarti sholat istisqa. Itu kan karena keadaan. Ada juga karena waktu, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ya Pak ya. Atau duha, itu di waktu duha. Witir di waktu malam, itu berarti ada apa? Keterkaitan dengan waktu. Tapi Pak, ada model sholat yang tidak ada sama sekali keterkaitannya dengan waktu, namanya sholat sunnah mutlak. Dan sholat sunnah mutlak boleh dikerjakan selama tidak di 5 waktu yang dilarang. Kapan saja 5 ini, ya Pak, ingat ya, 5 ini hanya untuk apa? Sholat sunnah yang mutlak, bukan yang muqayyad, ya Pak ya. Kapan? Pertama Pak, ketika matahari mau terbit, mau ini Pak, gini, ini nih, ufuk nih, apa? Timur, sono, timur mana ya? Sono ya Pak ya. Itu matahari itu baru mau keluar, tin, gitu Pak. Itu nggak boleh sholat Pak, sampai bener-bener apa? Keluar, sampai benar-benar di atas horizon, ya Pak ya, di atas ufuk. Pertama, ya. Yang kedua, ketika mau zuhur, Pak. Ini nih atas nih, kira-kira apa namanya? Istiwa namanya. Ya, istiwa itu berarti yang pas dengan apa? Matahari ketika benar-benar di tengah ya Pak ya. Kalau lingkaran itu kan ada tengahnya persis itu ya. Meskipun nggak harus di tengah, di atas kepala kita. Ya, karena matahari punya gerak semuanya, ya. Itu kalau baru mau di atas, baru mau tengah Pak, itu nggak boleh. Kecuali kalau sudah benar-benar masuk sholat zuhur. Ingat, yang nggak boleh sholat sunnah apa? Mutlak, ya Pak ya. Tapi kalau Bapak Jumatan, ya, itu tidak terlarang sholat kapan saja kecuali khotib sudah naik ke atas mimbar. Termasuk tahiyatul masjid nggak dilarang, ya, karena ada sebabnya. Kemudian yang ketiga, ketika matahari mau apa? Tenggelam sampai benar-benar tenggelam, itu 3 dilarang. Kemudian 2 tambahannya, Nabi bilang tidak ada sholat. Ya, kalau tadi gara-gara fenomena alam, yang tambahannya 2 Pak, setelah sholat subuh, yang kedua setelah sholat asar, ya. Berarti 5 waktu ini terlarang untuk sholat sunnah mutlak, ya. Kalau sholat sunnah yang ada sebabnya, atau sholat sunnah yang terkait dengan waktu, atau kodok sholat sunnah, ya Pak ya, itu meskipun di waktu yang dianggap terlarang, itu tidak dilarang. Contohnya Pak, Bapak masuk masjid mau sholat maghrib, berarti kan sudah sholat asar ya Pak ya. Ternyata masih 10 menit lagi maghrib, karena Bapak rajin, ya Pak ya. Terus masuk masjid, boleh nggak sholat tahiyatul masjid? Boleh, karena bukan sholat sunnah apa? Mutlak, tapi ada sebabnya, ya Pak ya. Contoh hari Jumat. Hari Jumat itu Pak, nanti Pak ada tahiyatul masjidnya, ada sholat sunnah mutlaknya, ya Pak ya. Meskipun Bapak tidak di masjid, tenang saja. Selama khotib belum naik ke atas mimbar mulai khutbah, Bapak boleh sholat sunnah mutlak boleh. Sholat setelah wudhu juga nggak masalah, ya Pak ya. Sholat taubat juga boleh. Sholat istikharah juga boleh Pak. Bapak nih ya, pas hari Jumat nih ya, oh khotib belum naik ke atas mimbar dan nggak di masjid, ya udah deh sholat istikharah. Mintanya apa? Ya Allah, habis ini mau makan apa ya Allah, gitu ya. Boleh nggak Pak? Boleh ya Pak ya. Lah cuma nanya makan aja kok ya nanya, gitu ya. Ya nggak apa-apa, misalnya gitu Pak. Karena orang Indonesia Pak, istikharah itu cuma yang besar-besar ya Pak ya. Istrinya nanti yang mana kan gitu doang ya Pak ya. Selebihnya kan nggak pernah istikharah kan ya. Bapak anaknya nanti sekolah mana istikharah Pak? Jarang ya Pak ya. Mau masuk perusahaan apa istikharah nggak? Istikharah itu Pak sebenarnya dalam rangka minta petunjuk biar diberi kebaikan, gitu Pak.
Ya, nanti kita akan bahas tentang sholat sunnah juga yang lainnya. Salah satunya istikharah, nanti doanya apa, kapan dilakukan dan lain sebagainya. Berarti Pak, selain 5 waktu tadi, kita boleh sholat terserah, walaupun niatnya usolli sunnatan lil mutlak, itu boleh Pak. Kapan saja Ustadz, kapan saja. Contohnya Pak, dari matahari terbit sampai zuhur, berarti boleh sholat nggak Pak? Boleh ya Pak ya. Bahkan kalau Bapak sholat duha diulang-ulang juga boleh. Sholat duhanya 2 rakaat, selebihnya sholat sunnah mutlak juga boleh ya Pak ya. Antara duhur dengan asar terlarang sholat nggak? Tidak. Bapak habis sholat duhur kok sholat gitu, boleh nggak Pak? Boleh. Namanya sholat sunnah apa? Mutlak. Habis maghrib sampai isya boleh? Boleh. Habis isya sampai subuh boleh? Boleh ya Pak ya. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Tapi ya, kalau orang kok sudah sampai sholat sunnah mutlak, berarti sholat sunnah yang lain itu insya Allah sudah terlewati. Dan ulama dulu Pak banyak yang menjalaninya. Ya, Imam Ahmad bin Hambal ini kata anaknya, bapakku ini kalau lagi nggak sakit itu malam sholatnya 200 rakaat. Ya tahu tuh gimana caranya ya Pak. Tapi kalau lagi sakit 100 rakaat. Dan itu ada riwayatnya. Walaupun gimana caranya wawalam. Ya, kalau Nabi kan 11 ya Pak ya. Tapi 11-nya Nabi Pak. Ya, beda dengan 11-nya tarawih masjid kita ya Pak ya. Kalau Nabi itu 11 rakaat, kenapa nggak lebih Pak Ustadz? Ya 11 aja udah bagus. Kenapa? Karena hampir mau subuh ya Pak ya. Karena Nabi kalau sholat malam Pak, itu kadang-kadang ya Pak ya, 1 rakaatnya dibaca Pak setelah Fatihah Al-Baqarah ya, An-Nisa, Ali Imran. Itu 1 apa? Rakaat. Dan berdirinya sama dengan rukuknya. Kalau berdirinya setengah jam Pak, rukuknya berarti setengah jam. Dan sujudnya sama dengan rukuk dan berdirinya. Berarti kalau berdirinya setengah jam, sujudnya juga setengah jam. Ya, lumayan ya Pak ya. Lumayan. Tapi Bapak kayaknya bisa niru, tapi cuma sujudnya doang ya Pak ya. Bapak kalau sholat sujudnya lama bisa nggak Pak? Bisa. Lama-lama ketiduran ya Pak ya. Bapak saya itu dulu umroh, cerita Pak, masa saya sholat tarawih itu sujudnya imam tuh sekali ya Pak ya. Masa sih? Iya. Orang saya waktu sujud tahu-tahu ketiduran ya Pak ya, imamnya bangun sujud lagi, bapak saya nggak bangun Pak. Karena saking enaknya ya Pak ya. Bisa ya, tapi sholatnya berarti batal karena ketiduran ya Pak ya. Ini sholat sunnah mutlak. Dan sholat sunnah mutlak itu bisa dilakukan kapan saja. Sunnahnya 2 rakaat 2 rakaat, niatnya bebas. Kalau mau diusolikan juga boleh. Usolli sunnata li sholatil mutlak, Allahu Akbar, itu boleh. Dan kita Pak kalau lagi galau gitu ya, atau lagi sedih, atau lagi apapun, sholat sunnah itu boleh tanpa harus ini sholat apa, itu boleh Pak. Contoh gini Pak, contoh aja ya, Bapak ini malam-malam kok hatinya gelisah, kenapa sih, ada apa gitu Pak ya. Ya udahlah, wudhu, sholat 2 rakaat, boleh nggak Pak? Boleh ya Pak ya. Sholat apa? Ya sholat sunnah apa? Mutlak ya. Atau Bapak nih di WA, besok datang ke kantor ada sesuatu yang penting ya, dan Bapak punya desas-desus, katanya apa namanya, ada pengurangan karyawan gitu Pak ya. Bapak sedih, sedihnya apa? Nanti anaknya gimana, nanti gimana. Daripada galau, ya udah deh wudhu sholat 2 rakaat, boleh nggak Pak? Boleh. Mau niat apa dong? Hajat boleh ya Pak ya. Sholat sunnah mutlak juga boleh. Bapak nih di rumah lagi apa Pak? Lagi marahan dengan istri misalnya gitu Pak ya. Bapak pulang dimarahin, sampai ngomong yang nggak enak, diomongin dibantah, omongin dibantah. Ya udah deh, terus wudhu sholat 2 rakaat. Mau sholat hajat boleh, sholat sunnah boleh. Boleh nggak Pak? Boleh, karena tidak termasuk di waktu yang dilarang untuk sholat ya Pak ya. Oke, yang berikutnya, kalau setelah sholat sunnah mutlak berarti sholat sunnah yang muqayyad ya. Dan sholat sunnah yang muqayyad itu nanti ada gara-gara waktu, gara-gara keadaan. Dan yang paling diutamakan adalah sholat sunnah rawatib. Rawatib itu jamak dari rotib, yang artinya rutin ya Pak ya. Kenapa disebut sholat rutin atau rawatib? Karena rutin dilakukan sebelum dan setelah sholat ya Pak ya. Yang jumlahnya Pak, sebenarnya jumlahnya nanti ada 2.
Yang pertama muakkad, yang kedua ghairu muakkad. Muakkad itu artinya apa? Dianjurkan dengan sangat. Ya Pak ya. Oke, ya apa saja sebenarnya nanti kalau kita baca secara khusus ya, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang satu persatu sholatnya ya Pak ya. Oke ya. Gini, bagiannya gini Pak. Yang qobliyah cuma dua yang muakkad. Ya Pak ya, yaitu qobliyah subuh dan qobliyah apa? Zuhur. Ya Pak ya. Subuh dan zuhur itu yang muakkad Pak. Oke. Kemudian selain dari dua tadi itu tidak muakkad. Qobliyah asar ya Pak ya. Kemudian qobliyah maghrib, qobliyah isya. Bahkan nanti qobliyah isya jadi perdebatan, ada atau tidak. Ya, berarti yang muakkad ya, yang qobliyah ada dua, yaitu qobliyah subuh dan qobliyah zuhur. Oke Pak. Tapi kalau ba'diyah itu ada ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Itu yang muakkad. Meskipun bilangannya berapa? Lah, kalau bilangannya ada 2, 2, 2, 2, 2, berarti jumlahnya ada 10. Ya Pak ya. Ada yang bilang qobliyahnya yang zuhur bukan 2 tapi 4. Makanya ada 12. Selebihnya berarti ghairu muakkad selain ba'diyah subuh dan ba'diyah asar, karena setelah sholat subuh dan setelah sholat asar tidak ada ba'diyah. Ya Pak ya. Ini yang jadi yang paling utama. Tapi kalau Bapak baru bisa melaksanakan yang sebagian nggak apa-apa. Ya, contoh Pak, Bapak biasanya sebelum subuh sholatnya di masjid, baru bisa qobliyah subuh, bagus ya Pak ya. Kalau baru bisa qobliyah zuhur, bagus ya, karena biasanya yang paling gampang yaitu ya Pak ya. Kalau ba'diyahnya gimana? Ya kalau ba'diyahnya bisa dijalani bagus. Dan sebenarnya Pak, lebih apa? Gampang ba'diyah daripada qobliyah. Karena orang itu pengennya langsung sholat fardu selesai Pak. Biasanya gitu ya Pak ya. Tapi kalau untuk kebaikan sholat itu baikan qobliyah daripada ba'diyah. Ya meskipun semuanya baik ya Pak ya. Kenapa? Karena qobliyah itu Pak, biar hati kita itu siap untuk sholat. Ibarat orang olahraga, kalau sholat fardunya itu yang gerakan inti Pak, itu biar tidak luka ya Pak ya, itu harus ada apa? Pemanasan. Dan hampir semua sholat ada pemanasannya. Tapi kalau setelah sholat ba'diyah subuh nggak ada, ba'diyah asar apa? Nggak ada ya Pak ya. Hampir semua sholat ada qobliyahnya, meskipun qobliyahnya ada muakkad, ada ghairu muakkad. Ibarat orang makan juga nggak langsung makan besar, tapi ada pemanasannya. Termasuk buat anak juga ada pemanasannya Pak ya. Termasuk hubungan suami istri kan ada apa? Pemanasannya. Dan hampir semua itu ada pemanasannya. Motor juga ada pemanasan, termasuk sholat juga kalau bisa ada pemanasannya. Kira-kira bisa difahami dulu insya Allah sampai sini ya Pak ya. Oke ya. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya secara lebih detail. Karena nanti detailnya juga ada perdebatan. Misalnya Pak, Nabi menyebutkan tidak ada sholat ketika sudah fajar kecuali 2 rakaat ya Pak ya. Boleh nggak ketika sebelum sholat fajar kita itu sholat tahiyatul masjid dulu ya? Nanti ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Termasuk boleh nggak ya ketika sholat zuhur qobliyahnya langsung 4 tanpa duduk ya Pak ya. Ada yang bilang ya boleh, ada yang bilang bagusnya 2-2 ya Pak ya. Termasuk kalau sholat qobliyah ba'diyah bagaimana bagusnya, insya Allah nanti kita akan detailkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, dan jam saya sudah 2 menit lagi menjelang jam 1 ya. Sebagai tambahan dari kajian zuhur kita kali ini, apakah ada yang mau disampaikan atau mau dikonfirmasi atau mau didetailkan, kira-kira ada atau tidak? Silahkan ya. Ada? Nggak ada? Oke ya. Ada? Nggak ada ya. Berarti tinggal menjalaninya ini ya. Dan memang Pak, yang namanya keimanan itu di hadis juga disebutkan naik apa? Turun ya Pak ya. Iman seseorang itu naik turun. Termasuk Pak, rajin tidaknya ibadah itu juga naik turun. Hanya saja
rajin tidaknya ibadah dengan naik turunnya keimanan itu enggak selalu seirama ya. Kok bisa banyak orang yang rajin ibadah Pak cuma gara-gara apa? Ternyata utangnya banyak ya Pak ya. Dan utang banyak belum tentu imannya naik gitu ya Pak ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Yang penting begini, setidaknya ada keinginan. Bapak misalnya targetin, ya udah deh kalau sholat di masjid setidaknya qobliyah dan ba'diyahnya bagus Pak. Ya Pak ya, setidaknya untuk diri sendiri. Karena salah satu fadilah dari qobliyah ba'diyah itu menambah, menyempurnakan sholat fardu. Ya, dan pemahaman menyempurnakan itu bukan untuk sholat fardu yang tidak dikerjakan, tapi yang sudah dikerjakan. Ya, kenapa kok harus disempurnakan? Karena sholat itu Pak kadang-kadang pahalanya cuma ditulis 10%, kadang-kadang 20%, kadang-kadang 50%. Kenapa? Karena 50%-nya mikirin kunci motor. Ya Pak ya. Ada orang sholat Pak, Allahu Akbar, khusyuk nih Pak nih. Tapi giliran sholat kanan, oh kiri nggak ada kuncinya, kanan nggak ada. Lah, jangan-jangan apa? Ketinggalan di motor ya Pak ya. Berarti sepanjang sholat mikirin apa Pak? Motor ya. Ketika lagi sujud ada orang nyetar motor, lu kok kayak suara motor saya. Jangan-jangan ada yang bawa karena kemarin habis hilang ya. Habis sholat Pak ngeliatin, oh alhamdulillah masih ada ya Pak ya. Berarti 50%-nya Pak mikirin apa? Kunci motor. Ada juga yang mikirin kompor Pak, lagi sholat gitu ya, mikirin kompor. Astagfirullah, tadi istri pesen kalau suruh matiin kompor habis apa? Ngangetin sayur ya Pak ya. Waduh, nanti kalau sayurnya sampai habis kuahnya bisa makan apa hari ini, bisa istrinya makan suaminya ya Pak ya. Berarti sepanjang sholat mikirin apa? Kompor kan gitu ya. Dan orang Pak ketika sholat memang ada salah satu setan yang tugasnya mengingatkan sesuatu. Setannya bilang gini, utkur kada wakada, utkur kada wakada. Itu ada setannya itu tujuan apa? Sengaja begitu Pak. Makanya kalau Bapak sholat kok ingat macam-macam, itu ya bisa jadi memang sedang diganggu oleh setan. Setan itu Pak ketika sholat ada yang ganggu barisan, ada yang ganggu perut dan bokong seseorang. Ketika dia sholat itu dia merasa ada yang keluar sesuatu karena ditiup-tiup setan ya Pak ya, seperti kentut Pak, termasuk mengganggu apa? Ingat tidaknya bacaan seseorang dan mengganggu dia mengingatkan sesuatu. Makanya kalau Bapak pas pengen ingat sesuatu ya Pak ya, caranya gimana biar ingat? Ya, ya nggak sholat aja. Karena kalau sholat itu Pak apa aja bisa muncul ya Pak ya. Apalagi Bapak ketika jadi makmum kan kadang-kadang kan tinggal ngikut aja Pak ya, mikirin gitu kan. Oh iya ya, tahap ini kan sekarang sudah tanggal 15 ya. Nah, kan gitu kadang-kadang macam-macam ya Pak. Itu termasuk cara untuk menyempurnakan sholatnya dengan apa? Qobliyah dan ba'diyah atau sholat sunnah rawatib. Oke ya. Dan semoga nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang rawatib yang muakkad itu apa namanya, mohon maaf belum lanjut, belum pas apa namanya, belum selesai di detailnya di dalam qobliyah dan ba'diyahnya. Nanti kita insya Allah akan detailkan di pertemuan berikutnya ya Pak ya. Kita akhiri dulu kalau nggak ada pertanyaan dari saya. Walafaminkum, kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.